Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok PMP 418 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Saya Neng Herawati dari SDN 2 Warung Kiara. Saya Nur Endah Rahmawati dari SMK Negeri 1 Segeranten. Saya Sri Wahyu Kurniawati dari SMPN 1 Warung Kiara. Kami akan mempraktekkan proses coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Neng. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Neng. Gimana kabar Bu Neng sebaliknya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu. Hari ini saya dengar Ibu akan melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Endah. Betul Bu? Betul Bu, tadi Bu Endah bercerita katanya sedang ada masalah dan butuh bantuan Bu. Begini Bu, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Selama proses coaching saya akan melakukan pengamatan terhadap coachnya yaitu Ibu sendiri dan coachingnya yaitu Ibu Endah. Namun terlebih dahulu saya akan menginformasikan terkait rubrik penilaian pada praktek coaching yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama, apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta yang mencakup tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee yaitu Ibu Endah. Terus jangan lupa juga ya Bu ya, praktek ini disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi mohon maaf, pertama yaitu apa saja kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah kehadiran penuh. Kemudian juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif selama proses coaching ini berlangsung dan coaching menceritakan permasalahannya, Bu. Luar biasa Ibu. Berarti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi dalam proses coaching tersebut ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara khusus yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya Bu selama proses coaching dengan Bu Endah adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu dan mendengarkan secara aktif. Berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah pertanyaan berbobot dan barusan apa Bu? Satu lagi? Itu Bu, mendengarkan secara aktif. Oh iya, mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah indikator yang diinginkan Ibu Sri dalam proses coaching ini dengan Bu Endah? Harapannya tentunya Bu Endah dapat menemukan solusi atas permasalahannya berdasarkan potensi Bu Endah dapat menggali masalah-masalahnya dan menemukan solusinya secara kreatif. Bagus sekali Bu. Ibu ingin membantu Ibu Endah untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang beliau hadapi. Baik Bu, silahkan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Ibu Endah. Nanti setelah selesai proses coaching, kita akan lanjutkan obrolan ini terkait dengan proses coaching yang Ibu laksanakan. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Ibu Endah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Endah.
Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah, Ibu. Saya dalam keadaan baik, Bu. Alhamdulillah Bu. Oh iya Bu. Bisa saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin ngobrol dengan Ibu. Oh, silakan, Bu. Kira-kira apa ya yang mau kita obrolkan pada saat ini, Bu Endah? Saya ingin bercerita terkait masalah yang sedang saya hadapi Bu. Mudah-mudahan Ibu berkenan dan bisa membantu menyelesaikan masalahnya Bu. Iya, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Setelah kita berdiskusi, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau apa yang Ibu ingin capai? Saya berharap dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, karena masih banyak siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga saya merasa kebingungan mengapa terjadi seperti ini. Semoga dengan saya curhat dengan Ibu dapat menemukan solusinya, Ibu. Ya, jadi Ibu berharap supaya membantu siswa ya untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan membantu mereka untuk fokus dalam belajar. Begitu, Bu? Ya, Bu, karena akhir-akhir ini saya perhatikan ya ada beberapa siswa yang tidak fokus dalam belajar. Mereka lalai dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan tugas, Bu. Sehingga membuat saya merasa bingung gitu, Bu. Baik, Bu. Dapatkah Ibu menceritakan kira-kira mengapa permasalahan itu terjadi ya, Bu? Permasalahannya sepertinya mereka itu kurang antusias dalam pembelajaran. Mungkin metode yang saya pakai kurang menarik, sehingga mereka kurang memperhatikan, dan ketika mengerjakan tugas, mereka bingung apa yang harus mereka tuangkan karena tidak memperhatikan saat saya sedang memberi penjelasan. Sehingga ketika waktu habis, mereka tidak dapat menyelesaikan tugasnya gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira anak-anak mengumpulkan tugas tepat waktu untuk semua mata pelajaran atau tidak, Bu? Di pelajaran saya saja, Bu. Karena saya tanyakan untuk mata pelajaran PAI ya, Bu ya, mereka itu tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Kira-kira apa ya, Bu? Mereka seperti itu? Kurang tahu, Bu. Yang saya perhatikan mereka itu tidak antusias, kurang fokus ketika saya memberikan pelajaran, Ibu. Apakah Ibu bisa menceritakan metode Ibu mengajar yang Ibu pakai selama ini, Bu? Saya menjelaskan materi, kemudian memberikan contoh soal, dan setelah selesai memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Lalu saya memberikan latihan soal dikerjakan oleh siswa. Seperti itu Bu, pelajaran yang saya terapkan, Ibu. Baik, saya paham, Bu. Bagaimana respon anak-anak ketika Ibu melakukan pembelajaran dengan metode demikian, Bu? Memang ada beberapa anak yang merespon cukup baik, namun kebanyakan dari mereka melakukan aktivitas sendiri-sendiri, ada yang ngobrol, menggambar, mencoret-coret buku, dan responnya biasa saja gitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, permasalahan yang Ibu hadapi. Anak-anak kurang semangat, tidak fokus, dan sibuk dengan aktivitas masing-masing ketika Ibu mengajar. Sehingga hal itu berdampak terhadap keterlambatan pengumpulan tugasnya. Sekarang Ibu sudah tahu permasalahannya, lalu upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran tersebut? Upaya yang saya akan lakukan adalah memperbaiki pembelajaran dengan metode yang lebih baik, bervariasi ya, dengan menggunakan multimedia dalam pembelajaran, dan saya akan selalu mengingatkan tugas mereka di rumah melalui grup WA gitu, Bu.
Baik. Mungkin ada langkah-langkah baru yang akan Ibu lakukan selain daripada yang tadi disebutkan, Bu? Mungkin saya akan menyesuaikan tingkat kesulitan tugasnya ya Bu ya. Kemudian jumlah tugas yang akan diberikan tidak akan terlalu banyak. Dan saya terakhir bekerja sama dengan yang terakhir saya akan bekerja sama dengan orang tua di rumah ya Bu untuk membantu putra-putrinya belajar di rumah dan saya akan memberikan konsekuensi bagi siswa yang lalai dengan tugasnya sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama Ibu. Oh, begitu. Bagus sekali ya, Bu. Langkah-langkah yang akan Ibu terapkan. Dan ternyata Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas ya, Bu. Kira-kira ada yang bisa diminta bantuan untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu, baik dari kalangan guru atau mungkin dari yang lainnya. Yang pertama, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan saya juga akan melibatkan orang tua siswa tentunya, Bu. Berarti Ibu melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentunya akan melibatkan orang tua ya, Bu. Baik rencana Ibu, iya, baik. Baik rencana Ibu sudah bagus, Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya pasti akan melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan motivasi dan antusias siswa dalam belajar. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, berdiferensiasi dan dengan pendekatan PSE, sehingga saya akan mengutamakan minat mereka dan tentunya memenuhi gaya belajar mereka, Bu, supaya membuat anak-anak itu lebih semangat dan antusias dalam belajar, Bu. Baik, Bu. Kapan kira-kira Ibu akan memulai rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi, Bu? Rencananya itu besok, Bu. Saya akan memulai menerapkan rencana tersebut. Saya kira lebih cepat lebih baik ya, Bu ya. Karena kalau saya menunda-nunda, dikhawatirkan masalahnya itu akan semakin berkembang gitu, Bu. Baik, Alhamdulillah ya, Bu. Ibu akan segera bergerak mulai dari besok ya, Bu, untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. Iya, Ibu, Alhamdulillah setelah saya curhat dengan Ibu, beban pikiran saya berkurang dan saya menemukan solusi dan untuk kedepannya saya akan mempunyai planning ya, akan melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah saya persiapkan. Terima kasih Ibu sudah menuntun saya untuk membantu mencarikan solusi atas permasalahan saya ini, Bu. Baik, sama-sama, Bu. Ditunggu kabar baiknya ya, Bu, perkembangan masalah ini. Mungkin hari ini ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini ya, Bu. Lain kali kita lanjutkan. Semoga Ibu bisa mengimplementasikan rencana-rencana Ibu dan itu merupakan solusi terbaik atas masalah yang sedang Ibu hadapi. Baik, Ibu, saya izin pamit ya. Sampai jumpa di lain waktu ya, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Saya ucapkan sekali lagi atas kesediaannya waktunya Ibu untuk membantu saya, Ibu. Sama-sama, Bu. Saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah, proses coaching yang Ibu Sri lakukan bersama coachingnya Bu Enda telah selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk Ibu Enda dan Bu Sri. Kemudian uh, ada beberapa yang ingin saya tanyakan tentang perasaan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika tadi melaksanakan proses coaching? Baik, Alhamdulillah Bu, saya merasa senang. Mohon maaf Bu, ini saya sedang serak. Saya merasa senang Bu, karena dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh Bu Endah. Alhamdulillah ya Bu ya. Namun izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang Ibu laksanakan tadi. Boleh ya Bu ya? Enggak Bu, silahkan, silahkan. Pertanyaan pertama,
apa saja yang Ibu lakukan dalam proses coaching terkait dengan indikator kompetensi yang diinginkan Ibu ketika tadi ada pertanyaan di pra-observasi. Saya tadi mencoba untuk membantu Ibu Enda terkait solusinya dengan cara mendengarkan secara aktif dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Iya, Bu, bagus sekali ya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan terhadap hasil observasi yang sudah Ibu lakukan. Baik, Bu, silakan. Oke, proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Ibu Endah secara umum sudah berjalan dengan baik dan luar biasa sekali. Dan sudah menggambarkan alur tirta. Yang salah satunya adalah menanyakan tujuan umum, yaitu menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Endah setelah berdiskusi dengan Ibu. Kemudian harapan-harapan seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Endah. Kemudian mengidentifikasi masalah dengan menanyakan, mengapa anak-anak tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kemudian Ibu juga dapat menuntun Bu Endah untuk menyusun rencana aksinya yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi atas masalahnya. Kemudian dengan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk melibatkan orang. Dari alur tirta tersebut adalah tanggung jawab dengan menanyakan komitmen kepada Bu Endah atas rencana yang akan dilakukan. Dan Ibu juga sudah menunjukkan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai ketika tadi pada percakapan pra-observasi, yaitu dengan menggali pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, sehingga koci dari Bu Sri tidak merasa kesulitan untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, begitu ya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, satu lagi ya Bu ya. Ya, Bu, silakan. Apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang tadi Ibu lakukan? Untuk selanjutnya, saya akan terus melatih diri saya supaya dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan hadir sepenuhnya ketika rekan saya sedang berbicara atau menyampaikan permasalahannya. Saya juga akan menerapkan prinsip kemitraan, menggali potensi, dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coach, Ibu. Baik Ibu, semoga ke depannya Ibu melakukan coaching lebih baik lagi. Bukan berarti proses coaching yang sekarang baik ya Bu ya, ini sudah merupakan hal yang luar biasa menurut saya. Sehingga Ibu dapat membantu menemukan solusi atas permasalahan Ibu Endah. Demikian observasi kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita khususnya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.